Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi dari kelas 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on dari materi NetHacket 3.5.5 yaitu paket tracer investigasi the TCP atau IP NOC model in action. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada beberapa perintah atau instruksi yang akan kita lakukan untuk menjalankan paket tracer ini. Selanjutnya ini bisa kita download dulu untuk kita lihat, untuk kita coba di paket tracernya. Ini tadi sudah saya download, kita langsung buka aja. Kita tunggu bentar. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nama. Kita masukin dulu namanya. Kita oke, lalu kita chat doc di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini topologinya sudah ada. Nah, jadi dari lab ini memiliki tujuan, yaitu tujuan pada praktik kali ini itu kita bisa melihat proses komunikasi jaringan dari awal sampai akhir, misalnya itu pada saat browsing website. Nah, selanjutnya untuk kita bisa memahami bagaimana data dikirim saat melewati jaringan dengan konsep OSI model dan TCP atau IP model. Selanjutnya, kita bisa mengenal istilah seperti PDU atau protokol data unit dan melihat bagaimana data itu dibungkus atau enkapsulasi saat dikirim lewat jaringan. Selanjutnya yang terakhir kita bisa mengenal peran HTTP, DNS, ARP, dan juga TCP saat komunikasi pada jaringan. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja yang pertama kita bisa ikuti instruksi di sini ya. Pada instruksi di sini yang pertama itu pada step 1 switch from real time to simulation mode. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah dari real time menjadi simulasi. Ini kita ke simulasi. Lalu selanjutnya di sini kita diminta untuk pilih HTTP pada edit filters. Kita ke edit filter. Lalu kita pilih HTTP. Nah, ini udah ya. Kita close kalau sudah. Selanjutnya di sini step kedua yaitu generate web HTTP traffic. Kita diminta untuk klik web client. Kita klik di sini web client. Lalu kita ke desktop, lalu web browser. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan URL www.osi.local www.osi.local. Kita go. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung klik capture atau forward untuk melihat data itu dikirim. Nah, ini bisa kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini, di mana data itu bakal dikirim dari web client menuju web server. Ini kita klik lagi. Nah, ini artinya data itu akan dikembalikan dari web server menuju web client lagi. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk klik kotak pertama pada event list. Ini kita klik, kita akan melihat datanya. Nah, di sini ini terdapat PDU information at device dari web client. Nah, at device-nya yaitu web client, sumbernya yaitu web client, dan destination atau tujuannya yaitu HTTP client. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu pada outliers klik layer 7. Nah, di sini ada pertanyaan informasi apa yang terdapat pada layer 7 pada di bawah kolom in layers dan juga add layers ya.
Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa HTTP clients itu mengirimkan informasi ke HTTP server ya. Nah, selanjutnya di sini kita ada pertanyaan berapa nilai dari DSD port pada layer 4 di outliers. Jadi kita bisa lihat di layer 4 ini DSD portnya yaitu 80. Nah, di sini ada berapa nilai des IP value for layer 3 pada outliers ya. Nah, destinasi IP-nya yaitu ini ada 192.168.1.254 yang dimana ini merupakan IP tujuannya. Nah, selanjutnya di sini ada informasi apa yang terdapat pada layer 2 di bawah outliers. Nah, di sini ini artinya header Ethernet terdapat di layer 2 ini terdapat header Ethernet 2 dan MAC address masuk dan juga keluar gitu. Selanjutnya kita bisa klik ke outbound PDU details. Nah, di sini kita bisa lihat data dari outbound PDU details. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk klik the next color square. Di sini kita diminta untuk pilih kotak berikutnya. Nah, bisa kita lihat di kotak kedua ini itu hanya satu layar yang aktif karena ini merupakan proses memindahkan frame dari buffer dan menempatkannya ke jaringan gitu. Selanjutnya di sini kita langsung saja ke part kedua yaitu display elements of the TCP atau IP protocol suite. Nah, step 1 yaitu view additional events. Kita close tadi PDU yang sudah kita lihat. Selanjutnya di sini kita ke visible events. Lalu kita klik show. Nah, di sini akan menghapus semua event list yang ada tadi sebelumnya ya. Selanjutnya kita bisa klik lagi show. Nah, di sini akan tampil event list yang baru. Di sini bisa kita lihat ada beberapa tipe yaitu ada DNS, ARP, ada HTTP dan juga ada TCP. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk klik DNS yang pertama. DNS pertama di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua explore yaitu ada OC model dan juga outbound PDU details. Ini merupakan proses enkapsulasi ya. Nah, jadi bisa kita lihat di layer 7 ini merupakan proses DNS client itu mengirimkan DNS ke DNS server. Nah, selanjutnya kita klik outbound PDU details. Kita klik. Nah, di sini kita ada beberapa pertanyaan juga nih. Informasi apa yang terdapat pada name di DNS query? Bisa kita lihat di DNS query ini ada informasi name-nya yaitu www.oc.local. Selanjutnya di sini ada pertanyaan kedua. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengklik DNS terakhir atau last DNS-nya. Nah, di sini kita klik, kita bisa lihat dan kita jawab pertanyaan berapa nilai sebelah address di DNS answer di inbound PDU details. Kita ke inbound PDU details, kita lihat DNS answer-nya di sini yaitu 192.168.1.254 yang dimana itu merupakan destination atau IP tujuannya gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada kita diminta untuk memilih HTTP pertama.
sini. Nah, pada HTTP tampilannya akan seperti ini. Di sini juga ada OSI model dan juga outbound PDU details. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk klik TCP terakhir. Nah, di TCP terakhir ini merupakan close dari TCP connection ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini juga terdapat dua ada pada PDU information itu terdapat dua, yaitu OSI model dan juga outbound PDU details. Cukup seperti itu aja. Nah, jadi kesimpulannya dari praktik ini yaitu dapat membantu kita untuk memahami proses komunikasi data di jaringan dengan melihat langsung bagaimana protokol-protokol seperti DNS, ada TCP, HTTP, dan ARP itu bekerja di setiap layer model OSI dan TCP atau IP models. Nah, mulai dari menerjemahkan nama domain, terus membentuk koneksi, hingga mengirimkan data. Itu semuanya divisualisasikan secara runtut di paket tracer ini. Nah, dengan melihat proses enkapsulasinya, kita jadi lebih tahu nih, pengiriman data di jaringan itu tuh adalah proses yang kompleks, terstruktur, dan saling bergantung antara lapisan gitu sebenarnya. Jadi cukup itu aja video hands-on yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya akhiri, selamat sore. Terima kasih.